Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan. Alhamdulillah juga Allah telah mengijabah doa-doa kita yang selama ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebelum bulan Ramadan ini selalu kita di setiap salat-salat kita, di setiap doa-doa kita selalu kita menyampaikan Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Dan hari ini doa itu telah Allah jawab. Doa itu telah Allah perkenankan dan Allah sampaikan kita ke bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, kemudian bulan yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salat bering salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sang revolusioner Islam yang telah memberikan kepada kita suatu yang tidak ternilai, di mana ketika kita mengamalkan ajaran yang dia bawa, maka kita akan menjadi hidup dengan nyaman, menjadi hidup dengan tentram, menjadi hidup dengan punya pedoman, yaitu beliau ajarkan kita Islam. Islam telah beliau ajarkan kepada kita sehingga kita bisa hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah berbagi hikmah ataupun kultum dengan tema hikmah bulan suci Ramadan. Allah katakan dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini menjadi ayat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan di saat bulan-bulan suci Ramadan ini, yaitu bagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan titel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini adalah sebuah titel, sebuah jabatan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang merindukan kebaikan, orang-orang yang merindukan keselamatan. Maka titel takwa inilah yang dia inginkan, yang dia impi-impikan. Tidak ada titel yang lain yang paling mulia selain daripada titel takwa itu sendiri. Maka salah satu daripada hikmah bulan Ramadan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dilatih, kemudian kita diharuskan untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan ini pun Allah ganjar kita dengan pahala yang begitu banyak. Jadi peningkatan ketakwaan ini adalah menjadi latihan bagi kita di bulan suci Ramadan ini. Karena suasana yang diciptakan, suasana ataupun kondisi yang diciptakan, yang ada ketika saat bulan suci Ramadan ini adalah suasana yang sangat dirindukan oleh umat Islam itu sendiri. Maka salah satu hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sekalian, hikmah yang kedua dari bulan suci Ramadan ini adalah latihan kita untuk mengontrol nafsu. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya adalah dengan malaikat adalah kita memiliki nafsu. Dan nafsu inilah yang menjadi dan cenderung membuat kita menjadi berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan nafsu ini juga lah yang membuat kita
merasakan bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kita bisa merasakan nikmatnya makanan karena nafsu juga. Kita bisa merasakan nikmatnya minum karena nafsu. Jadi bagaimana kita mengontrol nafsu ini sehingga dia menjadi hal-hal yang lebih baik, itu menjadi pelajaran juga, menjadi latihan juga bagi kita dalam bulan suci Ramadan ini. Karena kita dilatih untuk menahan segala sesuatu, menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Maka itu menjadi amal nantinya bagi kita ketika kita dapat melakukannya dengan baik. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang bisa melatih kita untuk saling berbagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita nanti sampai di penghujung Ramadan, maka kita diharuskan untuk membayar zakat fitrah, mensucikan harta kita. Ataupun tidak di penghujung Ramadan, bahkan di bulan suci Ramadan sendiri pun, ketika kita berbagi, berinfak dan bersedekah, maka nilai itu akan Allah lipat gandakan. Bayangkan saja ketika di luar bulan suci Ramadan saja, saat kita berinfak atau bersedekah, berbagi kebaikan, Allah ibaratkan seperti kita menanam sebuah biji, kemudian biji itu menumbuhkan atau bercabang menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya ada 100 kebaikan. Ada 700 kebaikan dari satu biji yang kita tanam. Apalagi ketika kita berbagi di bulan suci Ramadan ini, maka akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat tuai. Sesungguhnya sudah banyak nikmat-nikmat Allah yang telah kita pakai, yang telah kita rasakan gitu. Jika seandainya kita hitung nikmat Allah itu, maka tidak akan bisa kita menghitungnya. Maka Allah katakan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Maka dari itu kaum muslimin sekalian, marilah kita memanfaatkan bulan ini untuk bulan berbagi. Kemudian hikmah yang keempat adalah bagaimana kita dilatih untuk selalu berbuat lebih baik. Bulan Ramadan menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Bagaimana kita melatih diri kita selama 1 bulan penuh untuk selalu berbuat baik, untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Maka latihan-latihan kebaikan, tarbiyah kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini nantinya akan bisa menjadikan kita hidup lebih baik lagi, untuk terus berbuat kebaikan dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Rasul kita katakan bahwa siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Sama saja kita dengan hari kemarin, maka kita disebut sebagai orang yang merugi. Apalagi kalau kita apalagi kebaikan itu hari ini kita lebih buruk dari hari kemarin, maka itu kita disebut orang yang celaka. Oleh karena itu, Ramadan ini kaum muslimin menjadikan sebuah latihan, sebuah bulan pendidikan bagi kita untuk selalu berbuat baik, dan hal itu nanti akan menjadi bekal bagi kita ketika kita telah keluar dari Ramadan. Kemudian yang terakhir kaum muslimin, hikmah daripada bulan suci Ramadan ini adalah agar kita hidup lebih sederhana. Hidup dengan kondisi yang memang kita merasakan tidak berlebih-lebihan. Saat kita berbuka puasa, maka semuanya terasa begitu ingin kita nikmati. Tetapi ketika semuanya itu berada di hadapan kita,
sesungguhnya kita tidak sanggup untuk menikmatinya dan bahkan cenderung akan berlebih-lebihan. Maka tidak perlu kita untuk memperturutkan semua hal-hal ataupun makanan-makanan yang membuat kita sikap berlebih-lebihan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kesempatan yang Allah berikan ini mungkin belum tentu akan kita dapatkan di tahun Ramadan yang akan datang, di tahun Ramadan yang 1444 Hijriah yang akan datang. Karena bisa saja di bulan ini ataupun sebelum bulan Ramadan yang akan datang nanti kita telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita manfaatkan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh hikmah ini, bulan yang penuh barakah ini untuk mendapatkan hikmah-hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita dan kekuatan, kemudian kesabaran kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, di hari-hari yang tersisa ini. Karena setiap detiknya sesungguhnya mendapatkan pahala yang begitu berlipat ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, dan terutama untuk saya pribadi, mohon maaf atas segala kehilapan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.